Yo ho ho ho, Sobat Wibu. Kembali lagi di channel kita, tentunya di channel Wibu Rabbik. Seperti biasa kita akan bahas Mushoku Tensei Season 2. Kali ini akan membahas episode 10. Gak terasa ya, season kali ini hampir berakhir lagi. Ya, semoga saja sih enggak ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian semua pencet tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan komen dahulu ya, sebagai bentuk dukungan kalian agar channel kita terus berkembang gitu loh. Oke lah, langsung saja siapkan cemilan kalian, pasang headset, Samima Soyo. Kasumi no kokyū, Shichi no kata, Shibuki. Cerita diawali dengan kemunculan Cliff dan juga Aelinalis yang bergandengan tangan. Di satu sisi ada Fitz dan juga Ariel yang sedang memperhatikan kemesraan mereka dari kelas yang berada di lantai 2. Tak disangka di sana ada Rudius yang berpapasan dengan Cliff dan Aelinalis. Lalu dia menengok ke atas dari kejauhan. Ketika Rudius melihat Fitz dan Ariel, dia melambaikan tangan. Scene berpindah ke perpustakaan. Terlihat Fitz yang sedang duduk hanya melihat Rudius dan Nanahoshi menaiki tangga ke laboratorium. Hati Fitz merasa cemburu ketika melihat Rudius dekat dengan wanita lain, bukannya dirinya. Fitz pun menjadi galau. Keesokan paginya, terlihat Rudius sedang mengawali hari dengan berlatih seperti biasa. Akan tetapi kali ini berbeda. Di sampingnya ada seseorang yang memperhatikannya, yaitu Raja Iblis Badi Gadi. Rudius yang diperhatikan sontak dia berhenti dan lalu ia mengobrol dengan Raja Iblis Badi Gadi. Di sini Rudius mendapatkan wejangan dari Raja Iblis Badi Gadi. Dia bilang daripada menjadi lebih kuat, ada yang lebih penting, yaitu wanita. Namun pada akhirnya Rudius malah bertanya kepada Raja Iblis Badi Gadi, "Paduka, bagaimana caranya menyembuhkan lemah sawat?" Pertanyaan yang begitu menohok dari Rudius. Raja Iblis Badi Gadi menjawab dengan santai, "Gak tahu deh." Setelah menyelesaikan pelatihannya di pagi hari, kemudian Rudius berangkat ke sekolah. Di perjalanan menuju kelas, banyak siswa yang menghindarinya sejak dirinya melawan Raja Iblis Badi Gadi. Rudius tak habis pikir apa masalahnya. Hanya ada beberapa yang tetap berani mendekatinya. Mereka adalah Pursena dan juga Linia, karena mereka menganggap Rudius sebagai bosnya. Pelajaran pun dimulai. Ada sedikit yang berbeda. Kini Cliff malah duduk bersama dengan Rudius. Mereka jadi sedikit dekat. Cliff mendekati Rudius hanya karena ingin bertanya cara menghilangkan kutukan yang ada pada Aelinalis. Dia meminta saran, lalu Rudius memberinya saran. Beberapa saat kemudian, KBM pun selesai dan waktunya istirahat makan siang. Saat makan siang, Rudius makan bersama dengan muridnya yaitu Zanoba dan Julie. Akan tetapi di saat mereka akan makan, tiba-tiba Raja Iblis Badi Gadi ikut nimbrung bersama mereka. Dengan tawa yang khas sambil menenggak minumannya membuat Zanoba dan Julie hanya bisa bengong. Mereka berdua bukannya takut tapi malah ingin minum minuman yang diminum Raja Iblis Badi Gadi. Raja Iblis Badi Gadi pun memberikan minumannya. Kecuali Rudius dan Zanoba tidak meminumnya. Julie malah meminumnya. Scene berpindah ke ruangan laboratorium Nanahoshi. Rudius yang selesai makan siang kembali melakukan eksperimen sihir pemanggilan bersama Nanahoshi. Nanahoshi menggambar sebuah pola sihir di sebuah kertas. Kemudian Rudius mengalirkan energi sihir miliknya ke dalam pola tersebut. Beberapa saat kemudian muncul benda di atas pola tersebut, dan itu merupakan bulu burung dari dunia mereka sebelumnya. Akan tetapi Nanahoshi malah mengatakan bahwa itu masih gagal. Nanahoshi tak putus asa, dia menggambar pola lagi sampai menemukan yang cocok. Eksperimen mereka pun berlanjut. Nanahoshi menjelaskan eksperimen ini bertujuan untuk membuat lingkaran sihir yang bisa memanggil manusia.
Rudius hanya bisa mengikuti eksperimen yang dilakukan Nanahoshi, namun dia juga ingin belajar tentang sihir pemanggilan dan meminta Nanahoshi mengajarinya. Nanahoshi menolak mengajarinya secara cuma-cuma. Rudius pun menaikkan nadanya sedikit dan menagih janjinya pada Nanahoshi dengan mengatakan, katanya mau memberitahu apa yang ingin ku ketahui. Lalu Nanahoshi berkata, kalau begitu setelah eksperimen ini selesai akan ku jawab satu pertanyaanmu. Rudius pun merajuk, cuma satu, tidak sepadan dong dengan usahaku. Sambil mengobrol dengan Rudius, Nanahoshi mencari sebuah buku tentang sihir pemanggilan, kemudian melemparkan ke Rudius sampai tak sengaja terkena kepalanya. Ia sambil berkata, kalau memang ingin tahu tentang sihir pemanggilan, coba cari tahu sendiri. Rudius merasa sakit di kepalanya akibat terkena buku sihir yang dilempar dan dengan terpaksa mengatakan terima kasih. Malam tiba, eksperimen mereka pun selesai. Kemudian Rudius mengajari Julie sihir tanpa rapalan di ruangan milik Zanoba, tentu saja bersama dengan Zanoba. Zanoba diajari oleh Rudius tentang cara memahat karena dia tak bisa menggunakan sihir seperti yang digunakan Rudius untuk membuat patung figur. Selesai mengajari mereka berdua, akhirnya dia pun baru bisa pulang dan tidur di kamar asramanya. Keesokan paginya, Rudius mendapatkan surat dari Soldat yang merupakan pemimpin kelompok petualang Step Leader. Dia pun segera membacanya dan isinya ingin mengajak Rudius makan bersama. Scene pun berpindah di sebuah kedai. Di sana ada Cliff dan juga Linalis yang terlihat duduk bersama dengan bermesraan. Tentu saja ada Rudius juga Soldat, karena mereka sudah berjanji untuk makan bersama. Mereka saling bercanda tawa, suasana pun terlihat sangat hangat. Saat dalam suasana gembira, tiba-tiba muncul salah satu anggota tim Soldat yang mendatanginya dan memberitahu untuk kumpul bersama. Soldat merasa enggan untuk meninggalkan sahabatnya Rudius, tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya dia berpamitan dan mereka pun berpisah lagi. Namun Soldat ingin mengajak makan lagi bersama untuk lain kali. Rudius pun juga kembali ke akademi, sedangkan Cliff dan Elinalis mencoba berlatih berpetualang. Tentu saja Elinalis ingin mengajari Cliff karena dia masih seorang pemula. Saat perjalanan pulang, Rudius melewati sebuah jalan pasar dan dia melihat Luke dan Fitz yang sepertinya sedang membeli sesuatu. Rudius menghampiri dan menyapa mereka, namun sikap yang ditunjukkan kepada Rudius malah seperti penolakan. Lalu Rudius memutuskan untuk pergi dari mereka. Beberapa saat kemudian turunlah salju yang mendukung suasana galau Rudius, dikarenakan masih bingung kenapa Fitz menghindarinya. Saat di akademi, dia ingin mencurahkan isi hatinya, namun tak ada seorang pun yang bisa diajak untuk mendengarkan curhatannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membaca buku agar bisa mengalihkan fokusnya, akan tetapi malah bertemu Fitz di perpustakaan. Tanpa basa-basi, Rudius langsung bertanya alasan dia menghindari dirinya saat tadi bertemu. Fitz pun menjelaskan bahwa saat dalam bekerja dan mengawal Ariel, tidak diperbolehkan untuk berbicara. Rudius berusaha memahaminya dan di dalam benaknya dia mencurigai bahwa yang tadi bertemu dengannya itu Putri Ariel yang sedang menyamar menjadi Fitz. Tapi pada akhirnya Rudius merasa lega karena Fitz bukan membencinya. Scene berpindah lagi. Kini saat malam tiba, Rudius sedang membuat sebuah patung figur di dalam kamarnya. Namun bayang-bayang Fitz terus berada di kepalanya sampai-sampai membuat patung figur Fitz menjadi patung figur seorang cewek. Rudius pun kebingungan dengan kondisinya. Lalu scene berpindah lagi di halaman akademi. Fitz dan Luke yang terlihat sedang mengawal Putri Ariel saat berjalan menuju ke kelas. Di samping kiri dan juga kanan mereka sudah banyak siswa yang mengerumuni mereka. Terlihat juga Rudius yang sedang duduk di kejauhan yang memperhatikan dari kejauhan. Dia sedang berpikir dengan perasaannya kepada Fitz, dikarenakan dia sedang jatuh cinta kepada Fitz. Rudius pun bingung karena selama ini dia selalu mengira Fitz itu seorang cowok. Rudius kemudian segera menemui kepala akademi Jinas.
untuk menanyakan tentang latar belakang Fitz, apakah dia seorang cowok atau cewek. Akan tetapi Rudius tak mendapat informasi apa-apa, hanya mendapat informasi bahwa Fitz itu cowok. Alhasil hanya bisa menghela nafas. Rudius pun melamun di perpustakaan, tapi tiba-tiba dikagetkan kedatangan Fitz dari belakangnya. Sampai-sampai Rudius jatuh dan Fitz pun ikut jatuh tepat di atas Rudius. Posisi mereka jadi agak canggung dan sempat beberapa detik saling pandang. Fitz yang tersadar pun segera bangun dan berlari karena malu. Rudius yang tertimpa enggan bangun karena dia akhirnya tahu kalau Fitz itu seorang cewek, dan merasakan bahwa jagoannya sudah pulih kembali. Dia pun kegirangan dan cerita pun selesai. Ya Sobat Wibu, itulah tadi bahasan episode kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Pamit undur diri dulu, lepaskan headset kalian. Sampai jumpa lagi. Good luck and have a nice day.